Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Yusrianingsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 62 ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernyataan hanya dekat Allah saja aku tenang sungguh menenangkan. Dan kita senang mendengar kondisi ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kondisi seperti apakah yang bisa disebut dekat dengan Allah? Apakah ketika kita merasa dekat dengan Tuhan? Tentu saja bukan. Perasaan seperti itu bisa benar, tetapi bisa juga palsu dan menipu. Kita merasa dekat dengan Tuhan, padahal jangan-jangan hidup kita jauh dari Tuhan. Kita ingat orang-orang Farisi. Mereka yakin telah hidup dekat dengan Allah, tetapi Tuhan Yesus menilai mereka hidup jauh dari Allah. Kalau begitu, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata pemazmur. Dan ketenangan yang seperti apa? Tenang karena bebas dari kesukaran maupun derita? Tentu saja bukan. Dekat dengan Allah tidak membebaskan kita dari kesukaran dan derita. Tenang karena semua harapan terpenuhi? Itu juga bukan. Hidup dekat dengan Tuhan tidak membuat semua harapan pasti terpenuhi. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan berjuang menghidupi kehendak-Nya, yakni kebenaran dan kasih. Orang yang seperti ini, orang yang tenang, dia tidak akan goyah, bukan karena ia steril dari segala kesulitan. Kita mengetahui hidup dekat dengan Tuhan, justru kita harus memikul salib. Hidup dekat dengan Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk memilih di mana kita menghidupi kebenaran dan kasih dengan menyadari bahwa penderitaan yang mungkin akan kita alami adalah salib yang Dia izinkan untuk kita pikul, dan Dia rela bahkan berbahagia karenanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kepasrahan kepada Tuhan dan kerelaan untuk memikul salib dalam perjuangan menghadapi kehendak Tuhan lahir dari ketaatan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita tenang bahkan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk terus dekat dengan Engkau, di mana kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan berjuang menghidupi kehendak. Berkati setiap kami Tuhan, supaya setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi itu adalah bagian daripada kehidupan kami yang kami nikmati dengan rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.